Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori pembelajaran yang berpijak pada pandangan kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Ya, perkenalkan, nama saya Akmal Ivan Windiatmoko, NIM 2052000013 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Andria Diah Ayu Muniroh, NIM 20520000019 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Rayi Pramesti, NIM 20520000035, kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Pengertian belajar dalam pandangan kognitif. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pelaku belajar. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia, sehingga suatu informasi atau stimulus yang berasal dari lingkungan pada awalnya diterima oleh reseptor, oleh pusat syaraf, kemudian direkam dan disimpan ke dalam memori. Tokoh yang berperan dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Istilah yang muncul dalam teori belajar kognitif menurut Piaget. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, skema. Skema merupakan struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Keempat, akomodasi. Akomodasi merupakan perubahan skema ke dalam situasi yang baru karena skema lama tidak cocok dengan pengalaman baru. Yang kelima, equilibrium, yakni proses penyeimbangan berkelanjutan antara asimilasi dan akomodasi, atau secara sederhana perubahan terjadi karena seseorang mendapat pengalaman baru yang tidak sesuai dengan yang mereka simulasikan di awal, sehingga melakukan restruktur agar menjadi sesuai seperti apa yang mereka skemakan. Selanjutnya, mengenai tahapan perkembangan anak menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motoris dimulai umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menjelajah lingkungan melalui indera dan kemampuan motoriknya dengan jalan melihat, meraba, atau memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. Yang kedua, tahap praoperasional dimulai umur 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai mempresentasikan kognitifnya dengan kata-kata dan gambar. Pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2 subtahap. Yang pertama, subtahap simbolik, yakni anak melatih kemampuan untuk mewujudkan secara mental sebuah benda yang tidak ada. Yang kedua, subtahap intuitif. Anak menggunakan pemikiran untuk mengetahui jawaban atas semua pertanyaan, atau anak merasa mengetahui sesuatu tetapi pengetahuannya tidak rasional. Ciri khas tahap praoperasional adalah anak seringkali mengajukan pertanyaan yang membuat lelah orang dewasa dan sekitarnya. Yang ketiga, tahap operasi konkret yang dimulai umur 7 sampai 11 tahun. Dalam tahap ini, individu sudah mengembangkan pemikiran logis untuk menggantikan pemikiran intuitif, tetapi hanya dalam situasi yang konkret dan nyata. Anak juga dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan logika meskipun terbatas pada benda-benda yang konkret dan nyata, sehingga belum mampu memecahkan masalah yang abstrak. Yang keempat, tahap operasi formal, dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini,
individu sudah mulai membuat keputusan yang berdasarkan pengalaman nyata dan berpikir lebih abstrak, idealis, dan logis. Tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, fungsi mental mempunyai hubungan sosial atau hubungan eksternal. Jadi, dalam teori ini, orang lain yang terampil dan bahasa memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif seorang anak. Yang pertama, bahasa dan pikiran. Penggunaan bahasa pada anak-anak dalam rangka pengaturan diri atau self-regulation untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilakunya disebut private speech. Yang kedua, zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development or CPD. CPD adalah suatu area di mana seorang anak merasa sulit mengerjakan tugas secara sendirian, tetapi akan menjadi mudah jika dikerjakan dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak yang lebih terampil. Yang ketiga, scaffolding. Konsep scaffolding adalah mengubah tingkat dukungan. Teknik pengubahan tingkat dukungan selama rangkaian pembelajaran dengan cara seseorang yang lebih kompeten sebagai pembimbing, menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai dengan kinerja anak. Albert Bandura. Teori kognitif secara Bandura sosial kognitif teori menyatakan bahwa faktor-faktor sosial dan kognitif serta perilaku berperan penting dalam pembelajaran. Hal penting dalam percobaan ini bahwa ada perbedaan antara pembelajaran dan pelaksanaan. Hanya karena peserta didik tidak melaksanakan sebuah respon, bukan berarti mereka tidak mempelajarinya. Bandura percaya bahwa ketika seorang anak mengamati perilaku, tetapi tidak membuat respon seperti yang mereka amati, anak tersebut tetap mendapatkan respon yang dimodelkan dalam bentuk kognitif. A. Proses pembelajaran observasi ada 4, yaitu yang pertama perhatian, yang kedua memori, yang ketiga produksi, yang keempat motivasi. Yang perhatian adalah sebelum peserta didik melakukan tindakan seorang model, mereka harus mengamati apa yang dilakukan model. Yang kedua, memori. Memori untuk menirukan tindakan model, peserta didik harus mengkodekan informasi dan menyampaikan dalam memori sehingga mereka mengingat dan memahaminya. Kemudian produksi. Dalam tahap ini, anak melakukan tindakan seperti model. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi setelah anak mengamati semua tindakan model, anak mendapat penguatan untuk menirukan perilaku model. Contoh hubungan resiprokal dalam perilaku pencapaian anak sebagai berikut. Yang pertama, kognisi mempengaruhi perilaku. Anak berpikir lebih praktis dalam menyelesaikan masalah. Strategi tersebut pasti mempengaruhi perilaku pencapaian anak. Yang kedua, perilaku mempengaruhi kognisi. Perilaku positif akan memberikan harapan positif dan menambah kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu lingkungan mempengaruhi perilaku. Lingkungan yang memberikan sarana bagi perkembangan siswa tentu akan merubah perilaku siswa. Yang keempat yaitu perilaku mempengaruhi lingkungan. Jika sarana yang diciptakan mampu mengubah anak menjadi lebih baik, maka akan dilakukan peningkatan sarana agar bisa meningkatkan perilaku lebih. Yang kelima yaitu kognisi mempengaruhi lingkungan. Jika sarana lebih berhasil, maka akan diciptakan sara yang baru. Yang keenam yaitu lingkungan mempengaruhi kognisi. Adanya program belajar yang akan dimanfaatkan anak serta orang tuanya, sehingga hal itu akan mempengaruhi kognisi mereka. Yang B yaitu pendekatan perilaku kognitif dan pengaturan diri. Pendekatan perilaku kognitif menekankan agar peserta didik memantau
mengelola dan mengatur perilaku daripada memberikannya dikendalikan oleh faktor eksternal. Hal yang perlu dilakukan jika anak tidak mau menirukan model. Yang pertama, beri penghargaan pada model. Yang kedua, beri penghargaan pada anak. Yang ketiga, instruksikan anak untuk membuat pernyataan yang memperkuat diri. Yang keempat yaitu perlihatkan bagaimana perilaku tersebut membawa hasil yang memperkuat. Yang keempat yaitu Jerome Bruner. Teori belajar Bruner disebut dengan discovery learning, yaitu di mana peserta didik mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Perkembangan kognitif manusia terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya memandang lingkungan, yaitu yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga yaitu tahap simbolik. Yang tahap enaktif yaitu tahap di mana individu melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan usahanya memahami lingkungan. Yang kedua tahap ikonik yaitu tahap individu memahami lingkungannya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga tahap simbolik yaitu tahap di mana individu memiliki gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Langkah-langkah belajar penemuan yaitu yang pertama, anak dihadapkan pada tugas atau problem-problem yang menantang karena hal ini merupakan awal proses penemuan. Yang kedua yaitu peserta didik mulai memahami dan menyelidiki problem secara individual. Yang ketiga yaitu peserta didik berusaha menyelesaikan problem dengan pengetahuan. Yang keempat yaitu peserta didik menunjukkan pengertian dan generalisasi itu. Yang kelima yaitu peserta didik menyatakan dasar dari prinsip generalisasi yang dikemukakan. B. Aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. Menurut teori kognitif, belajar dipandang sebagai upaya untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses pengolahan informasi dan akhirnya informasi disimpan dalam memori jangka panjang. Berikut hal yang perlu diperhatikan guru agar dapat membantu melatih peserta didik mengaktifkan kognisi dengan memahami, mengingat, dan menerapkan informasi dalam praktik. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian anak kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Yang kedua, guru perlu memberikan stimulus yang relevan dengan materi untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dengan cara sebagai berikut. Yang A yaitu mengaktifkan skema dengan organisator awal, yaitu cara ini digunakan untuk mengarahkan peserta didik pada materi yang akan dipelajari dan membantu mengingat informasi terkait yang dapat membantu menyatukan informasi tersebut, seperti proses asimilasi. Yang B yaitu membuat analogi. Analogi menekankan pada membandingkan konsep atau cerita informasi baru dengan informasi yang telah dikuasai peserta didik. Yaitu yang ketiga, mengutamakan peserta didik dalam berinisiatif aktif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang keempat yaitu mengutamakan peran peserta didik untuk saling berinteraksi. Pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Yang kelima yaitu guru memotivasi peserta didik agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban.
Yang keenam yaitu pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak. Yang ketujuh yaitu pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Yang kedelapan yaitu guru harus berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang baik agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dengan lebih baik. C. Bentuk pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif. Pembelajaran yang berpijak pada pandangan kognitif, kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada peserta didik. Pada proses ini harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, interaktif, 2 holistik, 3 integratif, 4 saintifik, 5 kontekstual, 6 tematik, 7 efektif, dan 8 berpusat pada peserta didik. Dalam metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan kognitif, antara lain 1. Metode pembelajaran problem solving. Dalam metode problem solving, tidak hanya metode memecahkan masalah saja, akan tetapi juga merupakan metode berpikir. Dengan langkah-langkah metode problem solving adalah A. Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan. B. Mencari data atau keterangan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. C. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. D. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. E. Menarik kesimpulan. Yang pertama, problem based learning atau inquiry. Problem based learning adalah proses belajar yang dilakukan dengan cara memanfaatkan masalah dan peserta didik harus melakukan pencarian atau mengenali informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, discovery learning adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang bersedia, baik yang diberikan guru maupun yang dicari sendiri oleh peserta didik untuk membangun pengetahuan secara belajar mandiri. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi, metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Dengan tujuan utama metode ini adalah memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik serta untuk membuat suatu keputusan. Jenis-jenis diskusi. A. Diskusi kelas. Disebut juga diskusi kelompok. Adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. B. Diskusi kelompok kecil. Yang dilakukan dengan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok antara lain 3-5 orang. C. Simposium adalah metode pembelajaran dengan pembahasan suatu persoalan di pandangan dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Yang D. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa panelis terdiri dari 5-6 orang terhadap audiens. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang teori pembelajaran yang berpijak pada pandangan kognitif. Bila mana terdapat salah kata atau percakapan yang tidak sesuai, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.